Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Zaka Mutadin dengan NIM C 0D02410, mahasiswa Universitas Jambi, angkatan tahun 2024, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, program studi D3 Perpajakan. Dan pada video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar akuntansi perpajakan. Baiklah, langsung saja. Konsep dasar akuntansi perpajakan. Di sini ada beberapa poin yang akan dibahas pada video kali ini. Pertama, pengertian akuntansi perpajakan. Kedua, tujuan akuntansi perpajakan. Ketiga, fungsi akuntansi perpajakan. Keempat, karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Kelima, perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Keenam, akun yang terdapat di dalam akuntansi perpajakan. Pengertian akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan merupakan bagian dari bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengukuran, penggolongan, dan pelaporan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam praktiknya, akuntansi perpajakan mencakup beberapa kegiatan utama, yaitu pencatatan transaksi yang memiliki konsekuensi perpajakan, penghitungan kewajiban pajak sesuai peraturan yang berlaku, melakukan rekonsiliasi fiskal antara laba komersial dan laba fiskal, penyusunan laporan dan pelaporan pajak melalui surat pemberitahuan atau SPT. Jadi dengan adanya akuntansi perpajakan, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, meminimalkan kesalahan perhitungan pajak, serta menghindari sanksi administrasi maupun pemeriksaan pajak akibat pelaporan yang tidak tepat. Tujuan akuntansi perpajakan. Adapun tujuan utama akuntansi perpajakan yakni antara lain: 1. Menentukan besarnya pajak terutang secara tepat. Jadi akuntansi perpajakan ini dapat membantu perusahaan menghitung kewajiban pajak berdasarkan transaksi yang terjadi sesuai ketentuan perpajakan. 2. Memenuhi kewajiban administrasi perpajakan. Informasi yang dihasilkan digunakan sebagai dasar penyusunan dan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT. 3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan pencatatan yang sistematis, hal ini otomatis membantu perusahaan mematuhi peraturan perpajakan dan mengurangi risiko pelanggaran. 4. Menghindari sanksi perpajakan. Dengan perhitungan dan pelaporan yang benar, dapat meminimalkan kesalahan yang berpotensi menimbulkan denda atau sanksi administrasi. Kelima, menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan. Data perpajakan ini juga dapat digunakan manajemen dalam melakukan perencanaan pajak atau tax planning. Fungsi akuntansi perpajakan. Selain memiliki tujuan, akuntansi perpajakan kan beberapa fungsi penting, seperti pertama, fungsi pencatatan. Jadi akuntansi perpajakan ini bisa digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berkaitan dengan pajak secara sistematis dan terstruktur. Kedua, fungsi penghitungan. Dengan akuntansi perpajakan, kita bisa menghitung kewajiban pajak sesuai dengan tarif dan ketentuan perpajakan yang berlaku. 3. Fungsi pengendalian. Selain menghitung kewajiban, hal ini juga dapat digunakan untuk membantu perusahaan mengawasi kewajiban pajak agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpanan. Keempat, fungsi pelaporan. Jadi akuntansi perpajakan ini juga menyediakan informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan pajak dan pelaporan kepada otoritas pajak. Karakteristik informasi dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan perpajakan. Informasi akuntansi yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak harus memiliki kualitas tertentu agar dapat dipercaya dan digunakan secara tepat oleh pihak manajemen maupun otoritas pajak. Adapun beberapa karakteristik informasi laporan keuangan yang berkaitan dengan perpajakan adalah: 1. Relevan. Informasi harus mampu memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan, khususnya dalam menentukan besarnya pajak terutang. Informasi yang relevan membantu dalam menilai dampak transaksi terhadap kewajiban perpajakan perusahaan. Kedua, andal atau reliable. Informasi harus bebas dari kesalahan material dan dapat dipercaya. Data yang disajikan harus didukung oleh bukti transaksi yang sah sehingga dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan pemeriksaan pajak. Ketiga, dapat dibandingkan.
Laporan keuangan harus disusun secara konsisten antar periode sehingga memudahkan perbandingan kinerja perusahaan serta evaluasi kewajiban pajak dari waktu ke waktu. Keempat, dapat dipahami. Informasi yang disediakan harus jelas dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan, baik manajemen, auditor, maupun pihak fiskus sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran. Kelima, konsistensi. Metode akuntansi yang digunakan sebaiknya diterapkan secara konsisten. Perubahan metode harus disertai alasan yang jelas karena dapat memengaruhi perhitungan laba fiskal dan pajak yang terutang. Perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Jadi dalam praktiknya, perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK yang dikenal sebagai akuntansi komersial. Namun untuk kepentingan perpajakan, laporan tersebut disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga menghasilkan laporan fiskal. Nah, perbedaan tujuan dan dasar aturan inilah yang menyebabkan adanya perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Adapun perbedaan utama antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal dapat dijelaskan sebagai berikut. Dasar penyusunan. Akuntansi komersial menggunakan standar akuntansi keuangan atau SAK, sedangkan akuntansi fiskal menggunakan undang-undang dan peraturan perpajakan. Tujuan, akuntansi komersial bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan perusahaan, sedangkan akuntansi fiskal bertujuan untuk menghitung pajak terutang. Pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan pada akuntansi komersial berdasarkan prinsip akrual, sedangkan pada akuntansi fiskal mengikuti ketentuan perpajakan. Pengakuan biaya. Dalam akuntansi komersial, semua biaya usaha dapat diakui, sedangkan dalam akuntansi fiskal tidak semua biaya dapat dikurangkan. Penyusutan aset. Penyusutan aset pada akuntansi komersial berdasarkan estimasi ekonomi, sedangkan akuntansi fiskal berdasarkan tarif fiskal. Lalu ada hasil akhirnya. Hasil akhir dari akuntansi komersial itu merupakan laba atau rugi komersial, sedangkan hasil akhir dari akuntansi fiskal adalah laba rugi fiskal. Nah, perbedaan tersebut menimbulkan adanya koreksi fiskal, yaitu penyesuaian terhadap laba komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal dibedakan menjadi dua, yakni koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif merupakan suatu penambahan laba karena adanya biaya yang diakui secara komersial tetapi tidak diperbolehkan menurut pajak. Koreksi fiskal negatif merupakan suatu pengurangan laba karena adanya penghasilan yang tidak dikenakan pajak atau telah dikenakan pajak final. Nah, melalui proses rekonsiliasi fiskal, perusahaan dapat menentukan penghasilan kena pajak secara benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Akun dalam akuntansi perpajakan. Dalam akuntansi perpajakan, perusahaan menggunakan beberapa akun khusus yang berkaitan dengan pencatatan kewajiban pajak. Penggunaan akun-akun ini bertujuan untuk mencatat, mengendalikan, serta melaporkan transaksi perpajakan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun akun-akun yang umum digunakan dalam akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut. 1. Beban pajak penghasilan. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah pajak penghasilan yang menjadi beban perusahaan dalam satu periode akuntansi. Beban pajak penghasilan biasanya terdiri atas pajak kini dan pajak tangguhan. 2. Pajak penghasilan atau PPh terutang. Akun ini menunjukkan jumlah pajak penghasilan yang masih harus dibayar oleh perusahaan kepada negara pada akhir periode pelaporan. 3. Dibayar di muka. Merupakan pajak yang telah dibayar terlebih dahulu oleh perusahaan, seperti angsuran PPh pasal 25 atau kredit pajak lainnya, yang nantinya akan diperhitungkan dengan pajak terutang. 4. Utang pajak. Akun ini mencatat kewajiban pajak yang belum disetor ke kas negara, misalnya PPh pasal 21, PPh pasal 23, maupun pajak pertambahan nilai atau PPN yang masih harus dibayar. 5. Pajak tangguhan. Pajak tangguhan muncul akibat perbedaan waktu pengakuan antara akuntansi komersial dan fiskal. Nah, pajak tangguhan sendiri terdiri dari
aset pajak tangguhan, yaitu manfaat pajak di masa depan, dan liabilitas pajak tangguhan, yaitu kewajiban pajak yang akan dibayar pada periode mendatang. 6. PPN masukan. Akun ini digunakan untuk mencatat pajak pertambahan nilai yang dibayar perusahaan saat membeli barang atau jasa kena pajak dan dapat dikreditkan. 7. PPN keluaran. Merupakan pajak yang dipungut perusahaan saat melakukan penjualan barang atau jasa kena pajak kepada pelanggan. Kesimpulan, akuntansi perpajakan merupakan proses pencatatan dan pelaporan transaksi yang berkaitan dengan kewajiban pajak sesuai peraturan yang berlaku. Perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskal mengharuskan adanya rekonsiliasi fiskal agar pajak terutang dihitung dengan benar. Penerapan akuntansi perpajakan yang baik membantu meningkatkan kepatuhan pajak serta mengurangi risiko kesalahan dan sanksi. Sekian kurang lebih apa yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wirmi Eka Putra, Ibu Heriani, dan Bapak Lutfi selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan yang telah memberikan tugas ini sehingga menambah pengetahuan dan wawasan saya terkait materi yang dibahas. Apabila dalam penyampaian materi ini terdapat kekurangan maupun kesalahan, baik dalam tutur kata maupun penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun atas segala kesilapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.